Halo, perkenalkan nama saya Elsa Cahyana Teva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan mereview sebuah buku untuk tugas mata kuliah Sosiologi Politik, tugas untuk pertemuan keempat. Buku ini berjudul Politik Disintegrasi. Bab 1, Politik Disintegrasi Pendahuluan. Kebijakan publik selalu memperhatikan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta masyarakat secara keseluruhan. Apa arti dari integrasi? Jelas berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat politik yang tepat dirancang untuk memberlakukannya, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Meskipun ini pergeseran landasan konseptual, sesuatu yang disebut integrasi telah menjadi resmi tujuan kebijakan selama 50 tahun terakhir atau lebih, setidaknya di negara demokrasi liberal. Sejauh integrasi pendatang baru, prihatin konsensus liberal ini mulai berubah beberapa tahun terakhir. Integrasi digunakan jauh lebih secara instrumental hari ini sebagai suatu ketetapan dan seperangkat persyaratan yang dapat diukur untuk mencapai hak-hak tertentu, termasuk kewarganegaraan. Sementara beberapa migran selalu dikecualikan dari kebijakan integrasi sungguh. Kita sekarang juga dapat melihat peringkat yang signifikan dalam penciptaan penghalang untuk kesetaraan mereka. Partisipasi dalam sistem sosial. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan mempengaruhi warga negara, baik diidentifikasi dengan migran yang menjadi sasaran khusus lainnya, termasuk kulit hitam dan kelompok minoritas etnis dan minoritas nasional, atau yang kembali ke negara mereka sendiri mencoba asal setelah tinggal di luar negeri. Melihat disintegrasi sebagai suatu proses juga menarik perhatian berbagai aktor terlibat yang mengarah pada keprihatinan kami dengan politik proses ini. The Politik Disintegrasi menyediakan alat konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis peran banyak aktor, termasuk migran dan lainnya, yang didisintegrasikan secara etnis. Pembuat kebijakan media, lembaga publik dan swasta, dan asosiasi masyarakat sipil. Fokus pada politik berarti bahwa negosiasi seputar disintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai aktor dengan berbagai kepentingan strategis dan posisi kekuasaan. Ini juga berarti bahwa kita mengambil sikap refleksi terhadap orang-orang kita sendiri, partisipasi sebagai peneliti dalam negosiasi ini. Saat kami berusaha untuk mendefinisikan, pengukuran, dan merepresentasikan disintegrasi, perspektif ini menyoroti beberapa berbedanya aktor, individu dan institusi, tidak hanya mengambil sikap yang berbeda secara radikal. Masalah yang sama tetapi juga memiliki kapasitas dan peluang yang berbeda untuk mempengaruhi hasil. Ketidakseimbangan kekuatan ini memperkuat stratifikasi proses disintegrasi. Bab yang kedua membahas mengenai integrasi melalui disintegrasi, perbedaan antara berhak dan pengungsi yang tidak layak di nasional dan kebijakan integrasi di lokal di Jerman. Bab ini telah mengeksplorasi fungsi dan logika dari kebijakan integrasi terkini menargetkan pengungsi di Jerman. Sementara di tingkat lokal dan nasional, disintegrasi pengungsi telah menjadi masalah kebijakan, masalah yang dirasakan dan diusulkan solusi berbeda. Di tingkat nasional, kebijakan integrasi yang resmi yang menargetkan refugees dikembangkan sebagai tanggapan atas jumlah mereka yang meningkat pada 2015 atau 2016. Persepsi dan disajikan sebagian besar sebagai ancaman bagi kohesi dan stabilitas sosial. Integrasi 2016, Bill memperkenalkan
sistem suaka 2 kelas dengan kemungkinan integrasi jalur cepat untuk penentuan suaka yang dianggap kemungkinan akan tinggal dan disintegrasi sistematik, keterlibatan baik pemisah tempat tinggal maupun pengecualian material bagi mereka yang dipertimbangkan tidak mungkin untuk tinggal. Di kategorisasi ini yang didasarkan pada tingkat perlindungan untuk perbedaan kewarganegaraan, menyampaikan pesan bahwa keputusan dan prosedur suaka adalah infalibel dan perbedaan yang jelas antara layak dan tidak layak suaka penggugat dapat dibuat. Sedangkan kinerja ekonomi juga memainkan peran yang semakin meningkat dalam penentuan kelayakan pengungsi di tingkat nasional. Integrasi RUU tetap didasarkan pada pemahaman etnis nasional tentang integrasi. Bab ini berusaha untuk berkontribusi pada perbedaan tentang disintegrasi dengan menunjukkan bahwa disintegrasi tidak hanya menjadi tujuan pembuatan kebijakan, tetapi juga dilegitimasi dalam kerangka integrasi yang lebih luas di atas segalanya di tingkat nasional, tetapi untuk beberapa tingkat lokal, pembuat kebijakan serta bagian dari masyarakat sipil menekankan bahwa kapasitas integrasi terbatas dan integrasi yang berhasil membutuhkan seleksi di antara pengungsi dan disintegrasi sistematis dari mereka yang dipertimbangkan tidak layak. Baik, yang berikut bab 3 membahas tentang integrasi sebagai konteks. Intinya, konsep mempertanyakan asumsi di balik integrasi nasional Roma, strategi Italia dan Spanyol. Integrasi adalah istilah yang cocok untuk dimasukkan dalam apa yang W.B. Giles diberi label konsep yang pada dasarnya diperebutkan. Gagasan itu penggunaan yang tepat pasti melibatkan perselisihan dan akhir tentang penggunaan yang tepat di pihak penggunanya. Gill memperingatkan bahwa ketidakpastian yang diderita oleh kontradiksi semacam ini cepat tidak dapat diselesaikan dengan banding ke linguistik atau logika. Karena itu disebabkan oleh disput ketidaksepakatan substansif tentang alasan menghubungkan makna tertentu. Konsep seperti yang dikemukakan dalam pendahuluan buku ini, integrasi telah menjadi istilah kunci dalam ilmu sosial, namun dapat digunakan sebagai mana adanya untuk berbagi arti. Bab ini berkaitan dengan asumsi yang mendasari konsep integrasi ditujukan pada minoritas tertentu. Roma di dua Mediterania, negara-negara Eropa Barat, Italia dan Spanyol. Di kedua negara itu, minoritas Roma telah hadir di wilayah itu selama lebih dari 5 abad. Namun selama 2 tahun terakhir dekade, Italia dan Spanyol juga menjadi negara tujuan bagi individu juga atau keluarga yang melarikan diri dari kemiskinan dan diskriminasi di negara asalnya. Sedangkan Italia dan Spanyol memiliki struktur politik dan administrasi yang cukup mirip dan sejarah migran, dan keduanya sangat berpengaruh oleh krisis ekonomi 2008. Mereka berbeda secara radikal dalam perlakuan mereka terhadap Roma. Sementara Spanyol biasanya sebelum dikirim sebagai model integrasi yang sukses, Italia telah dikutuk berulang kali oleh Komite PBB tentang penghapusan diskriminasi rasial dan interbadan nasional untuk perawatan terhadap Roma. Dalam kasus minoritas Roma dan migran dengan ras yang lebih luas, diskursus telah bergeser dalam dekade terakhir dari perlindungan terhadap diskriminasi menjadi isu integrasi. Lebih khusus lagi, diintegrasi ke dalam kasus minoritas Roma di Italia dan Spanyol tampaknya dikaitkan dengan being a national yang pada gilirannya dianggap sebagai milik
arus utama dipahami sebagai aktor masyarakat kelas menengah kulit putih. Dalam pengertian ini, tampaknya bahwa asumsi normatif integrasi tidak berubah secara radikal dalam kontemporer Eropa, berbeda dari yang digambarkan sebagai asimilasi tersegmentasi di Amerika Serikat di awal 1990-an. Tentang asimilasi tersegmentasi mengembangkan gagasan bahwa asimilasi berjalan seiring dengan minoritas ke atas, menyadari bahwa migran dan keturunan mereka mungkin mengalami penurunan asimilasi dan atau akulturasi seleksi, sedangkan kosakata yang digunakan di pol wawancara dingin yang ditujukan untuk minoritas di Eropa kontemporer merayakan beragam dan menolak asimilasi. Asumsi di balik konsep baru integrasi adalah masih berakar pada ide asimilasi tentang apa artinya menjadi bagian dari komunitas tertentu. Pemahaman tentang integrasi yang membutuhkan asimilasi Spanyol memaksa Roma untuk menjadi orang Spanyol yang tepat, untuk menjadi penerima kebijakan inklusif atau mengadu domba minoritas dan mayoritas dan minoritas sebagai sangat berbeda secara budaya sehingga membutuhkan pemisahan fisik atau mediasi. Italia memaksa orang Roma untuk menjadi etnis lain atau budaya lain agar mereka mendapatkan keuntungan dari kebijakan integrasi. Baik, bab yang keempat membahas tentang bisakah integrasi bersifat sementara, disintegrasi sementara pekerja migran di Kanada dan Inggris. Kesementaraan dan integrasi biasanya dilihat dan diperlakukan sebagai kontradiksi atau satu sama lain, dan kebijakan migrasi sementara kurang lebih secara integrasi pekerja migran sementara. Juga dalam literatur studi migran, arus utama integrasi umumnya dianggap sebagai proses sulit yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Karena itu, kesetaraan tidak sesuai dengan sifat proses integrasi seperti dipahami oleh sebagian besar sarjana serta pembuatan kebijakan. Baik, yang berikut adalah mengenai mengatur migran dan pengungsi di Hongaria, politik of special keahlian dan solidaritas dalam pengamanan negara. Bab ini telah lebih khususnya pada kasus Mixol Segren dan Mixol Page, dua sipil independen inisiatif untuk mendukung dan solidaritas dengan para migran dan pengungsi yang diceritakan di perbatasan dengan Siberia dan Kroasia. Seperti yang relawan terlibat dalam kelompok Mixol sering merujuk pada aktivitas mereka dalam istilah yang akan dipahami secara luas sebagai kemanusiaan. Kesimpulannya, meskipun keadaan sulit dan penutupan ruang yang sedang berlangsung di mana solidaritas dan dapat dipraktikkan, inisiatif ini terus menolak praktikal yang membatasi kebencian dari publik Hongaria yang bermoral dan mulai membayangkan kompromi alternatif Montaigne. Dengan demikian, mereka memberlakukan tindakan integrasi yang secara langsung menantang wawancara resmi menjadi milik pemerintah Hongaria. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam pembahasan materi ini. Demikian dan terima kasih.